Sumpah. Dia bonyok baco. Dia nggak tahu kondisinya gitu. Lu bangsat lu. Dia bonyok sih ada aja mas. Bisa apa mas? Potprank. Dia makanya julukan sekarang. Lu udah di titik di mana? Apapun yang gue lakuin di sini semua salah. Lu tahu kemarin gue liat di TikTok ada orang ngeklaim gue lagi potong makan babi. Iya. Karena Brevi lagi makan kan. Iya. Mau Brevi makan gue. Nggak ada obrolan apa-apa. Cuma lagi motong doang makan. Lu tahu komen yang top like siapa? Bentar. Gue coba kata bentar. Oh, emang pantas aja yang sukses cuman YB sama Aloy. Ngerti kan? Karena mereka menganggap lu berdua gak makan babi. Sukses, sumpah. Jackie Chan sukses terus semua komennya ini makan babi. Iya, terus semua komennya udah ngebelain Aloy gitu yang kayak hebatnya Aloy nggak tergoda, hebatnya Aloy nggak terpancing, Aloy pasti ngiler banget tuh tapi nahan. Emang segitu loh coy, masa karena gue makan babi? Itu tidak ada dialog apa-apa. Cuman gue lagi motong, yang penting motong gak ngomong apa-apa, gue motong aja gitu. Blackpink makan babi ini Blackpink. Iya, sama Joksan. Nah, tadi gue baru kasih unjuk Yuka. Kan gue lagi mau ngeklaim potongan gue main semalam. Kalau di kan gue mau potong kan, gue tadi download tuh. Gue belum mulai main mas, masih di tengah-tengah kita gibik minum itu doang. Kan ada live chat tuh. Gue langsung aja kebaca live chat itu. Soalnya kayak kadang kayak nge-refresh stop gitu kan. Pas lagi stop, langsung aja gue baca nih. Terus gue pause. Gue perlebar, pasti juga. Namanya apa? Yang nge-DJ ikut aja, kiri gak asik. Gue belum mulai lagu loh. Itu belum di-play loh. Ya udah, gue terima. Seru kan? Ini sudah dikasih orang, tapi seru kan? Iya, tapi omongan yang dari mulut lu itu loh. Ini juga sama nih satu nih. Mau ke Bandung. Abis ini dengerin perspektif gue ya? Gue ceritain ya, ini gue ceritain hobi gue. Kenapa hari itu gue masuk ke Bandung? Gue jelasin sebentar. Perspektif gue. Hari sebelumnya lo ngomong di grup. Lo ngomong kan ke Panda besok Ariel Brevi dan Aloy. Panda lagi bareng gua. Dia nanya, dia mau nanya dong, ini gimana nih IRL ke Bandung. Terus gue bilang ke Panda, Pak, kalau kita ke Bandung, kalau misalnya IRL-nya cuman Brevi sama Aloy doang main, gue bilang sayang. Jadi harusnya mendingan dari siang atau dari sore kita udah nyampe di sana. Kita nyampe di sana, kita bisa IRL dulu yang lain. Gue bilang, ngapain gitu mak? Ya, apa IRL lah? Mana geng? Terus malamnya baru sana. Ngapain kalau pergi jauh-jauh cuma buat malam itu doang? Tapi gue kondisinya waktu itu lagi gue dari jadi luar lah, gue lagi di sana. Akhirnya gue bilang, ya Pak, bentar, gue balik. Set. Gue melihat manusia-manusia di sini semua tidak ada semangat untuk pergi ke Bandung. Tidak ada semangat cuak. Maksudnya kayak gue nanya Panda, gimana Pan? Kalau dia tunggu lo balik aja, siapa tahu kalau lo bujuk anak-anak mau. Dan nih, gue ngomong ke mereka semua, ayo Bandung ya kan, gue ajak lu Bandung kan. Nah, anak-anak ini udah berpikir kalau gue ini cuma mau party malamnya doang.
Gue dikiranya gue akal-akalan busuk gue doang ngajakin mereka buat party malam itu. Tapi itu perspektif lain dari Yuka nanti. Silakan. Gue bilang, nah si Panda itu tuh bingung. Dibilang, gue takut Ger kalau misalnya ini nggak jadi biar ke Bandung, dia takut lu marah sama dia, si Panda. Pasti. Iya. Tapi kan kalau gue bilang kalau misalnya itu cuma dia pergi ya, khusus itu doang, gue bilang ngapain gitu. Berarti kita pergi dari suara dan nyampe masih terang, kita bisa IRL dulu. Nggak ada yang mau berangkat, gue bilang ya udah, gue berangkat sendiri deh. Gue bilang gue berangkat sendiri biar ada IRL yang lain, ada kegiatan daripada di sini nggak ada apa-apa. Biar ada IRL, terus malamnya Privy Alloy, ya kan? Akhirnya gue berangkat sendiri. Karena mereka semua semangat gitu. itu sebelum terjadinya angkot. Sebelum udahlah gue IRL akhirnya di sana. Gue pergi berdua sama cewek gue IRL ke Pasar 3 Cibadak, terus malam gue udah ngomong ke dia. Gue bilang kalau lo anggap gue cuma mau pergi ke malamnya di Valley doang, gue gak ikut. Gue bilang gue juga capek kalau malamnya gue mesti di klub lagi IRL gitu. Apalagi kalau sambil Valley yang manggung nggak ada yang kasih sama penonton, gue capek. Gue bilang gue juga perlu istirahat, jadi gue gak akan pergi malam itu, ya kan? Terus yaudah di situ aja penonton cuma bilang gue ada, karena kan niat gue punya niat untuk ngisi selain ini. Terus gue pikir yaudah ntar Panda dimarahin, udah ayo kita berangkat IRL Privy Alloy, sorenya IRL gue. Dia harus bilangnya ini bukan IRL, ini pacaran. Oke. Malam udah, terus jam 10 malam gue udah balik ke villa. Oke. Ya itu villa pun banyak gue, anak-anak semua bingung. Villa gue bayar sendiri, ada tidur bareng semua. Itu villa bareng terus semua. Gue sama villa sendiri gue bayar, ya udah biar mereka pulang barengan. Pagi-pagi malam itu dilempar ke rumah, diskusi naik angkot. Pagi-pagi mau berangkat naik angkot, dia ngomong gue pergi ke Bandung cuman buat justifikasi kalau selama ini gue outframe, ibaratnya kayak gue mau tebus aja biar gue ini friend. Siapa tuh? Kita belum ada cerita semoto sama. Maksudnya gue tuh belum ceritain. Gue tuh di sini berusaha untuk kayak oke, biar IRL Privy Alloy tetap jalan. Karena Panda juga bingung mau nanya ke siapa, gitu kan. Si Jot yang nggak mau berangkat, dia masih nungguin Grace di sini. Gitu. Akhirnya ya udah, ayo berangkat, biar ada kegiatan IRL juga di sana. Terus gue pergi kayak gitu, dibilangnya cuma buat justifikasi doang. Terus penonton bilang gue ini mah bukan IRL, ini mah pengen pacaran aja. Ini apaan sih gue? Sudah, saya boleh berbicara. Silakan, saya boleh berbicara. Kita track waktu basket sama Bang Riko lebih. Kita track lebih jauh deh sebelum itu. Sebelum menyambut, lu bilang nanti kalau misalkan hari ini bla 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 IRL yang mau manggung, kalian yang mau temenin ya. Iya. Gitu. Siapa aja yang mau ikut? Ya. Terus gue bilang, gue kayaknya enggak deh. Iya, Yuka, Jot. Iya kan gue udah tag sama Jot terus kan. Jadi di pikiran gue adalah tidak ada keharusan pun. Kalau misalkan ada keharusan memang, kalau misalkan live ke sana cuman ke klub ya udah gitu. Maksud gua kayak ya kontennya tetap bakal jalan, ada atau nggak ada pun nggak ada gua gitu. Maksudnya mendingan gua tunggu di sini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, track sana terus sempat ada diskusi sama anak-anak kebalik dari Bang Riko. Kita nginep aja nggak di sana ya, agak lama sedikit. Planningnya adalah nginep di sana extend 1-2 hari lah, biar kagak cuma itu doang. Tapi concernnya adalah pertama mau ngapain.
ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua malam manggung. Sampai sana sore. Terus belum lagi si Mas P, Jot, sama gue tuh udah tag brand dulu. Si Jerry, ini yang udah ngikutin ya. Ayo Irel Bandung. Wah nggak bisa ya. Terus mainan seperti biasa kan, karena dia ini mainan seperti biasa, bukan daripada sering kita kena sampai atas tuh. Waktu gue jadi ini agak trigger, karena kan dulu kalau soal minum kan dia gini-gini segala macam. Oh itu lu mau minum aja kali Ger. Gue cekin seperti biasa. Oh itu lo pengen party aja. Kalau dari aku gak pengen party, tapi setengah marah bener gue ini. Oh iya. Nah terus jadi seperti itu. Terus kayak yaudahlah, gue ya aja sendiri. Udah gak lapar loh. Keluar dia berarti udah gak lapar. Masa keluar begitu? Pasti kan lagi ceng-cengan seperti biasa. Sorry gue potong dikit. Oke. Di saat itu kenapa gue terpaksa berangkat? Karena gue tidak ada, mereka tidak mau konfirmasi akan ada kepastian kalau misalnya mereka akan berangkat besok pagi. Gue planningnya adalah berangkatnya malam kemungkinannya. Karena kita masih mikir kemungkinan terbaik itu kita berangkatnya kapan. Jadi itu gue tidak ada menerima kepastian kalau misalnya ini akan berangkat ke Bandung. Dan gue merasa sayang kalau misalnya ke Bandung ini cuma itu doang gitu loh. Sedangkan mereka nggak ada, yaudah besok pagi deh kita berangkat. Kalau misalnya emang ada kepastian itu kita besok pagi mau berangkat bareng atau ntar malam mau berangkat bareng, ya gue ayo gitu loh. Masalah gue tidak ada kepastian, daripada sayang yaudah lah gue sendiri aja lah gitu. Iya karena dia bilang lapar lo orang, udah gue berangkat aja sendiri. Lu kena ya Pak? Enggak dia. Lu kena ya? Cuma lu komen gitu lu kena ya? Wah lu nggak tahu kemarin gimana lagi. Gue berenang marah gue di sini. Gara-gara lagi Pak. Cuma ntar dulu itu. Ntar dulu. Gue lanjutin dulu. Kalau lapar lu segala macam. Dari situ ada beberapa viewers yang kegiri. Kegiri dalam artian anjing lo orang cuma mau nyantai-nyantai doang di sini gitu. Nah, nggak ada kegiatan. Iya, dikasih kegiatan gak mau. Jadi kita capaiannya apa, objektifnya apa, funnya di mana gitu loh. Kasih ngomong-ngomong, take konten segala macam. Ya IRL. Ini part yang disebut potong nih. Part yang sempat dipotong. Ini IRL. Buat teman-teman saya brother di rumah, kalian istirahat aja, tidur-tiduran. Biar aku mikir-mikir. Terus kata Jess, mana teman kamu yang solid itu? Beneran OTW nggak? Gitu-gitu mas. Coba, dia lempar army kayak gitu. Nih, dia lempar army seperti itu. Ya udah kita masih di sini. Oh masih, lempar army kayak gitu. Terus kita di sini tuh udah lagi sambil berunding. Mau berangkatnya kapan ya? Apa kita nginep di villa dulu? Jadi waktu dilempar kita di villa yang LS1 dulu. Jadi mereka kaget. Terus baru kita paginya berangkat segala macam. Kita udah mikir seperti itu. Lagi planning, memang lagi planning di sini. Gimana ya? Karena kita lagi giring sambil nonton giring. Sambil nonton giring, ya kan? Nggak setia kawan, katanya gitu. Nggak solid kalian. Diartiin gitu ya? Iya. Nah, enggak aku bilang kalian tetap teman-teman yang setia gitu. Iya tetap, tapi orang bantai-bantai kita juga Ger, anjing. Terus udah kan? Udah begini. Ya udah. Berempat tuh di sini. Dia kelar RL. Habis, jujur habis kita. Elsa brother, bla 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 dibacotin, wow gitu kan. Akhirnya ya seperti biasa, kita kan tipenya nggak down mas. Di RL-in, ya udah, emang kita nggak mau berangkat. Double down bener. Coba lo orang buat apa kita berangkat? Kesana mau bukan? Manggung. Terus kegiatannya apa? Enggak, karena mereka juga nggak tahu kalau gue udah ngomong kalau itu bukan suatu yang keharusan. Iya. Itu nggak usah pergi. Kayak party itu, Jot, Yuka tuh enggak lah gitu. Kayak kepengenan aja. Iya. Udah tuh dibantai di sini shot gitu. Kita double. Ya udah emang kita lorong lah. Tapi sebenarnya kita di situ udah tahu jalan keluarnya, yaitu kita naik angkot. Kita udah tahu rutenya 6 sampai 8 jam, mau berangkat jam berapa. Cuman kita nggak ngasih tahu mereka dulu. Lebih kayak buying time, karena dari jam dilempar tuh jam 9 sampai jam 10, mereka tuh manggung jam 1 mas. Ngisi. Sambil ngisinya kita bikin, ini kenapa bawa breakdown kayak gini ya guys ya. Cuma ini terjadi secara natural ya, karena memang udah nggak di briefing segala macam. Mau dibawanya kemana dulu nih? Kan nggak bisa langsung tiba-tiba, oke kita besok langsung IRL, kagak.
Jadi ada ininya dulu. Dulu kita nggak mau debat tuh sama viewer, dialalin, bacot-bacotin segala macam. Gimana nyapunya beliau ini kan? Maksudnya kalau kita lawan salah satu hancur, ini kita double down dulu ke bawah ya kan? Ya udah kan kita dua kita jadi villain nih, kita berantemin tuh viewer, 3 jam kita berantemin viewer, sampai pada marah. Ya udah lo orang kasih solusi lah. Gimana caranya? Kata si Jod, gue cuma pengen keluar duit 700.000 buat bertujuh ke Bandung, gimana caranya? Lo pikirin, yang caranya entertain. 700.000, gue gak mau keluar duit, gue gak mau selfie lah, gitu-gitu. Gak enak lah, pinjam mobil segala macam, pokoknya debat. Ya udah gini, lahir angkot. Gue punya ide sebenarnya, cuman lo orang bikin YouTube subscriber 10.000 dulu. Kita bikin YouTube sekarang, makanya ada klipkan kita begini ya. Ya, itu bikin YouTube dulu, bikin YouTube, mereka sub segala. Terus ini gue punya ide proposal. Kita naik angkot dari jam 6 pagi kita jalan sampai jam 12, sampai sana siang. Pokoknya kita bakal gak nyarter, kita ngeteng tuh pindah. Sebenarnya udah tahu juga rutenya, udah sempet dicari perkiraan waktu. Udah berangkat jam 6 janjinya. Udah ada klip kan malamnya kan. Subuhnya udah ngebacotin kita lagi tuh di TikTok, habis man. Habis. Cuma kan kita kan udah fuck you guys. Udah gak peduli kan. Jadi peduli nih. Kalau dia mungkin baru ngerasain digeruduk segitunya. Kita kan kayak ya udah. Hubungannya sama omongan lo apa? Hubungannya sama omongan lo? Sabar dulu, giring, bla. Kena bantai. Ya, ini mah cuman ini doang. Kalian memang pemalas, mata saya pada nge-stuck, bla. Kemana, panjang banget ngebacotin kita. Padahal kita udah punya planning. Bangun jam 6, berangkat ujung-ujung jam 7. Si Jod yang awalnya mulai, yang dia kayak, ini Ger, gua ajarin lu cara carry stream. Itu baru dia ngambil kutipan dari yang dibilang carry stream. Seperti biasa, gue kalau nampelin jokes kan berlebihan. Iya. Ini Ger, cara ya orang ke mall doang kan, ini Jod ya. Orang ke mall doang, cuma shopping, terlalu comfort mas. Itu jiwa gue masuk dong. Terlalu comfort. Itu mah bukan nyerel, itu mah justifikasi lu aja biar gak enak. Itu karena lu gak enak kan, lu pengen belanja sama apa makanya lu IRL-in gitu. Iya. Pokoknya gue 1-2 beat si Jod parah nih Ger, berlebihan Ger. Yang di klip gue doang banget. Lu tau gak? Di clipper YouTube Shorts gua ngeklip omongan dia. Masuk gue bilang, masa lu lagi klipnya Yuka ngomong itu justifikasi ke gua bilang kan jadinya ngejatuhin diri gua sendiri, gua bilang. Clipper juga maksud yang dipotong tuh part gue doang, ini berlebihan sih Ger. Terus gue dijedak-jedukin. Terus jadi waktu ketemu gue lagi sini, gue gak mau ngomong lu gitu. Gue Ger, lu yang lempar RP duluan Ger, kita mesti gimana nyapunya, mesti gimana gitu loh. Terus ya udah jalan, udah pembahasannya cuma di sini doang. Semenjak itu pusing, ulang ini mesti gimana, puyeng gua. Oke. Awal orang mulai sensi sama dia adalah di saat dia main Beyblade versi gua. Terus Itu pertama. Tapi gue klarifikasi ya. Iya. Gue nggak tahu kalau dia lagi ngurus hal besar. dia meeting dari pagi. Iya, gue nggak tahu. Gue baru tahu ketika gue keluar. Terus lu tau gak, itu gua bukan orderan gua di luar, gua ke rumah sakit anjing pas orang lagi main Beyblade. Nah itu gue nggak tahu. Maksudnya dia tuh lagi ngurusin hal besar, jadi gue nggak tahu. Makanya gue ekspresi gue begitu. Dia maksudnya gitu. Capek. Gila banget kamu. Capek. Dia kan gitu dengan nada normal. Gila banget. Dia bilang capek. Dia kan gitu kalau ada dengan orang capek tuh kayak anjing ada yang lebih capek dari gua. Memang nggak bisa lihat orang capek gitu loh. Capek. Gua jam 8 pagi udah OTW lo ke Senayan lo, kayak orang kantoran lo. Gua balik jam 4 sore, gua ke rumah sakit dibilangnya gua capek. Kemana tadi? Apa? Kemana tadi? Ke Senayan. Iya. Ya orang udah tahu mas. Iya tahu.
Iya. Di situlah cuma makin lama dia makin hari makin mudah tertrigger. Nah, Dari situ titik meledak gua Gary the Angry waktu main FIFA. main FIFA itu sesuatu yang Itu bener gua meledak banget. Jadi gini ceritanya. Gua belum mandi waktu itu. ini after effect-nya mas dari semua runtutan Acita itu dia lempar arpi pertama lu reaksi dia kena bantai dia lempar arpi dia kena lagi FIFA. Ibot sama Jot lagi main FIFA. Gue liat tuh gue pasti LA gue liat Main apa? Gua mandi lah. Gua bilang ke mereka berdua, ntar gue main ya, gue mandi dulu gitu. Udah gue mandi, gue turun. Set, Ibot kayak mau gantian mandi. Terus gue mainnya lawan Jot. Gue kalah 6-1. Sepanjang gue main, komen-komen banyak tuh. Awalnya kayak pas lama kalah 5-0 gitu. Mister Telur. kenapa sih? Gue baca ini. Sebenernya jokes-jokes ringan mas. Terus pas akhirnya gue satu. Woi, pecah telur apa pecah telur? Udah lah. Gue nggak dikit aja, gue nggak mau bacain itu kayak. Jod gantian sama TP. Oke. Gue main. Main lagi sama gue lawan TP. 1-0 lupa bola. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Sebanyak tinggal Mister Telur. Wah banyak dah, pokoknya kayak udah Anak gunung coba main bola. udah Ger, nggak usah main Ger, udah ngapain main, dia bilang lu masak aja. Orang baik dia, gitu-gitu komennya. Lu ngapain Ger, main FIFA, lu masak aja, dia bilang. Sampai yang terakhir udah Ger, lu naik gunung aja, anak gunung ngapain main bola. Itu di skornya tadi kan baru nyamain 6-0 di skor itu 8-0 Keluar main sampai karena itu 11-0 gua kalah. itu pikir banget di menit 50 dia udah marah Gue udah marah. marahnya gimana? Berarti sebelah gua. Berarti udah kaget. Gua kayak gue bilang gue punya viewers kalau kontol anjing, gue bilang Gue hiding satu lu gak bisa komen lu semua anjing gitu kan. Berarti apa ya? Kemarin baru bilang gue gak pernah denger Gary ngomong kata umpatan. Ini baru sekali ini gue denger ini orang, gue jarang banget ya lu denger gue ngomong kayak gitu kan, kayak dia berdua baru nanya komennya emang komennya apa Ger? tetep gak dijawab tetep marah-marah ke viewer marah terus mas dari menit 55 sampai waktu habis dan skornya Nambah terus. Keluar game TP main naruh stick gini. Kamu ada suara ke depan Ngerokok. ke depan Wah canggung di sini. Di sini tuh ada Brady 2 TP. Lagi siapa ya? Ibot siapa lagi lupa lah. Niko kayaknya. Enggak itu lah. Terus kemarin ada yang ngomong nanya bagi lu kenapa sih Ger bisa main ngeliat live chat? Gue bilang sih kick off-nya 11 kali masa gak sempet liat live chat. Kick off terus bisa replay gol. Pas gua marah-marah kayak gitu, viewers ngelamparnya yang ini TP. Lu sih berlebihan lu pe gitu. Akhirnya gue merasa situasi di sini sangat canggung gara-gara gue suara gitu kan. Ya gue ini lagi gue mencairkan lagi ya, gue mencairkan kayak gue bilang kayak gue minta maaf, gue bilang sorry gue bilang terus gue bilang bukan salah TP ya, gue bilang ini nggak ada masalah dengan TP gitu loh, main aja gitu loh. Maksud gue kayak gue merasa kayak
emang kenapa sih gue main FIFA gitu loh, memang kalau gue kalah ya udah kalah, emang kenapa gitu maksud gue tuh merasa kayak gitu, kayak sampai kayak ya gue jelasin juga maksudnya mungkin kadang hari itu menurut gue sedang tidak baik, gue bilang, terus gue nggak baca komen kayak gitu, gue jadi ke trigger gitu loh. Trigger udah kena ya. Nah, lu Goyang. Makanya waktu lu bilang, oh ini Mr. On Time udah mulai begini lagi tuh dia tuh. Anjing ini gokil nih. Itu kan dari lu gue udah gak lapar, jadi gak lapar, berubah. DM gue gak baca, gue post di akun ini gue, apa channel gue. Berantem terus DM Komennya begini. DM baru main terus. Udah merasa star ya lu. By the way, maraton gak ada lu atau ada lu pun gak akan ada perbedaan. Jadi jangan sok-sok artis ya please. Terus gue balesin kayak, kenapa lu bales? Terus di komen lagi, terserah deh, gue cuma ingetin sifat asli lu makin kelihatan sekarang. Jangan nanti malah jadi bumerang buat karir lu. Terserah lu nganggep gue itu atau apa. Terus kayak, ya elah bahasanya bocah-bocah mulu gitu kan, udah bersetua banget. Gue bilang kayak pengecut lu, komen pakai second account, gue bilang tampil. Terus gue bilang, gue kan ngomong full caps lock gitu ya. Pengecut lu. Terus gue bilang, gak usah caps lock, gue bilang, urus aja hidup lu, gue bilang. Sibuk amat ngurusin hidup orang, sifat asli apa sih, gue bilang. Kayak paling kenal gue aja, gue bilang. Pengecut lu. By the way, kalau orang dengan pola pikir sehat, gak bakal balas DM dengan ucapan kayak lu sekarang. Terus gue bilang, kalau misalnya orang pola pikirnya sehat, lu gak akan DM gue in the first place, gue bilang. Terus bilang, oke, gue urus hidup gue. Kalau nggak mau diingetin, jangan jadi influencer. Gue ngomong, gue bukan influencer, gue nggak pernah nyebut diri gue influencer. oh, maksud bahaya banget nih. Oke, saya akan mengulangi bercandaan arti gitu ya. Ya chat ya, kayaknya sudah kelewat batas ya. Lu kalau ngelempar ke orang yang terbiasa mah. Iya. Yang bisa memaintain. Iya. Niko juga lama lu. Niko orang juga. Niko ada kemarin yang kita di tempat akustik kita nyanyi sarong sendiri apa di atas langit. Kan ada pengunjung yang datang, emang karang nontonin kita kan. Jadi pas kita datang tuh dia ngerekam gitu, pas kita nyampe baru datang dia ngerekamin pas kita perform apa. Terus dia post di TikTok. Emang pas lagi kita baru nyampe, Niko emang lagi rokok, lagi ngerokok gitu kan. Komennya bab. Emang bener ya Niko pantes kayak gitu-gitu. Segitu doang kerjanya cuma ngerokok menyanyi. Iya. Bab. Padahal dia yang bikin acara hari itu loh. Parah orang aja. TP juga gila. Yang dia arti bilang maraton semua script. Iya. Buku halaman segini. Ini buku udah ada buku tebelnya segini, dia bilang semua tuh script. Ada yang DM. Nggak usah bongkar-bongkar dapur lagi Mas P, dia bilang. Mau Anis ke foto laki, apa sih bongkar-bongkar dapur gitu. Ada yang nganggep itu beneran. Dia bilang kayak, ini apa yang aku lakuin sekarang? Itu udah tertulis di halaman 24. Lola kenapa sih? Ada yang bener-bener telan itu mentah-mentah gitu. Kenapa sih guys? Ada yang menangkap ini ya, oh ya jokes gitu, bercandaan gitu. Tapi ada yang Serius. serius. Banyak yang DM gue. Banyak ya? Nah kayak gini nih guys, kita bentuk kayak gini nih. Ini udah tertulis di halaman 830 ya. Kagak orang tadi 149 ya Mas ya? 149. 149. Saya kemarin sektor B itu di 145. Tuh. Itulah. Gak semua orang bisa memaintain itu guys. Tiba-tiba banyak haters. Tiba-tiba digeruduk loh. Kena lu, makin lama kena guys. Jadi bingung mau ngapain salah. Siapa yang bisa dilempar aman ya?
Barat. TP bisa mainnya dia terus ada mainnya dia.